Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Gracinta Ibert Sitompul dengan NIM 21400500126. Saya mahasiswi Universitas Kristen Indonesia jurusan Hukum. Dalam video saya kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, Etika dan Tanggung Jawab Profesi kelas B yang diampu oleh Bapak dosen Haposan Sinaga FHMH. Jadi beliau memberikan tugas kepada saya untuk mereview dan menganalisa secara hukum film yang berjudul The Rainmaker 1997 ditinjau dari perspektif penegakan kode etik profesi hukum di Indonesia. The Rainmaker adalah film drama legal Amerika pada tahun 1997 berdasarkan novel John Grisham pada tahun 1995 dengan nama yang sama, ditulis dan disutradarai oleh Francis Ford Coppola. The Rainmaker ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Rudy Beller yang diperankan oleh Matt Damon. Rudy Beller tumbuh di lingkungan yang berkekurangan dan memiliki ayah yang tidak dapat dijadikan panutan dikarenakan ayahnya sering mabuk dan bersikap kasar. Namun dari pengalaman pahitnya itulah yang sehingga Rudy Beller sangat menjunjung tinggi kemoralan, dan Beller pun memiliki cita-cita sebagai seorang pengacara yang selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga nilai hukum. Rudy Beller memutuskan untuk studi hukum di University of Memphis State Law School, dan setelah lulus dari pendidikannya, Rudy Beller ini kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, hingga akhirnya kesempatan pun datang bagi dirinya saat dia mendapatkan pekerjaan sebagai associate di Layman Stone yang dimiliki oleh Bruiser Stone, seorang pengacara yang sukses namun korupsi. Kisahnya ini dimulai saat dia memegang dua kasus, yakni seorang kasus nenek tua dan kasus seorang pemuda yang menderita leukemia yang ditolak perusahaan asuransi untuk membayar operasinya. Kisah The Rainmaker ini lebih fokus pada kasus kedua, yakni yaitu mengenai pemuda yang menderita leukemia yang bernama Donnie Black dengan perusahaan asuransi Great Benefit. Donnie Black ini mengidap penyakit leukemia dan saat itu keluarganya sudah 8 kali mengirim klaim asuransi kepada Great Benefit, namun tidak pernah diindahkan oleh pemilik perusahaan asuransi tersebut. Bahkan ibu dari Donnie tersebut dibilang bodoh oleh presiden pemilik asuransi tersebut. For the 8th and final time. You must be stupid, stupid, stupid. Di saat yang bersamaan, Rudy Beller berkenalan dengan seorang perempuan di rumah sakit yang bernama Kelly Raker. Kelly ini merupakan korban KDRT oleh suaminya, dan Rudy pada saat itu diminta oleh bosnya untuk mendekati Kelly agar ia menjadi klien dari law firm-nya. Namun hal itu tidak terjadi dan keduanya menjadi teman yang baik. Beller juga membantu Kelly untuk keluar dari rumahnya, namun saat mereka sudah mengambil barang milik Kelly, suami Kelly pun datang dan mereka sempat berkelahi. Mereka pun berkelahi dan suami Kelly meninggal, namun Kelly tidak ditahan dan dibebaskan karena dalam hal ini ia sedang membela diri. Kembali pada Donnie Ray Black, pada mulanya kasus ini tuh dipegang oleh Bruiser, namun dia tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana, tekanan pada juri, penghindaran pajak, dan penyuapan uang. Sehingga kasus ini itu ia limpahkan ke Rudy yang baru saja lulus ujian profesi advokat, dibantu oleh Dave, seorang associate di law firm-nya. Rudy pun selalu berusaha untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, namun sayangnya Donnie ini meninggal sebelum kasusnya diselesaikan. Pihak keluarga pun merasa kecewa terhadap pelayanan pihak asuransi karena mereka telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, padahal keluarga Black ini tidak pernah telat dalam membayar premi. Dalam persidangan, keluarga Black ini menuntut Great Benefit seharga $10 juta atas meninggal anaknya tersebut. Namun, perusahaan Great Benefit ini tidak mau menyerah begitu saja. Dia menyewa pengacara profesional yang bernama Leo F. Drummond yang tidak mementingkan moral dan selalu menghalalkan segala cara dalam memenangkan kasus, termasuk menyogok dan bekerja sama dengan hakim yang ditunjuk. Tetapi sebelum persidangan dimulai, ternyata hakim ini tuh meninggal dan digantikan oleh hakim Peyron Kepler yang bersifat netral dan tangguh serta adil dalam memutus perkara. Menjalani perkara ini, pihak pengacara Great Benefit ini bermain curang dengan cara memaksa debitur untuk menandatangani surat perjanjian dan juga memaksa 2 orang karyawan untuk mengundurkan diri agar kecurangan perusahaan mereka tidak bocor, kan sampai menyadap kantor Beller. Dan seiring berjalannya waktu dan juga terlaksananya persidangan, banyak hal mulai terungkap seperti fakta kurang lebih 11.000 ajuan
kurang lebih 11.000 ajuan asuransi per tahunnya itu 9.000 diantaranya itu ditolak dikarenakan adanya peraturan perusahaan yang tercantum dalam buku panduan di mana mereka harus menolak setiap ajuan klaim oleh konsumen. Berdasarkan fakta di persidangan, juri pun memutuskan untuk menghukum perusahaan asuransi Great Benefit ini dengan 50 juta dolar atas apa yang dialami oleh keluarga Black. Dan setelah itu, CEO Great Benefit ini kabur dengan alasan berlibur, namun ia kemudian ditangkap. Dan perusahaan Great Benefit ini pun tidak mampu untuk membayar uang tersebut dan mereka gulung tikar. Namun hal ini tidak dipermasalahkan oleh keluarga Donnie Black maupun Rudy Beller sendiri. Dan setelah kasus itu, nama Rudy Beller pun akhirnya terkenal sebagai pengacara dan itu menjadi perbincangan banyak orang. Karena ini merupakan kasus pertamanya sebagai seorang mahasiswa yang baru saja lulus ujian profesi advokat. Ia pun berhasil melawan sebuah perusahaan besar dan terkenal. Yang pertama, di dalam film ini Dick mengatakan bahwa seluruh bangunan yang ada di depan kantor adalah milik Brewster. Dan yang kedua, Rudy Beller yang seharusnya tidak dapat beracara dalam suatu persidangan sebagai seorang pengacara tanpa memiliki lisensi.